telat ya 5 menit ya, sorry ya. Malam hari ini kita mau nge-live bareng dengan Daniel Wiguna dengan anchor dari dan host dari CNBC Indonesia ya. Seorang jurnalis yang pastinya malam hari ini kita akan bahas banyak sentimen-sentimen, berita-berita apa dan nanti dampaknya ke pasar kayak gimana. Oke, teman-teman semuanya absen dulu, absen. Wah, ini absen dong, absen teman-teman. Dari mana semuanya? Dari mana teman-teman semuanya? Halo, dan Wiguna udah online tuh. Oke, langsung aja kita invite. Halo Bro Daniel, apa kabar? Halo, Ci Ellen, kabar baik, Ci. Oke, mungkin Ci, bisa Kak. nggak motong gitu ya, agak-agak kepotong Iya, tadi. iya. Ini coba atur ya. Oke, kayak gini ya, Ci ya. Cukup. Udah pas, good banget. Iya. Apa Oke, kabar, Ci Ellen? Daniel, Sehat-sehat, Ci? baik. Kenalan dulu nih sama Ya. netizen aku yang sudah menanti setiap hari pecandu saham. Aku juga, Ci. Aku juga pecandu saham ini. Pecandu saham. Oke, Daniel boleh kenalin Halo, diri halo dulu dong. semuanya. Iya, halo semuanya buat Ci Ellen dan juga netizennya Ci Ellen nih katanya pecandu saham sama kayak aku. Senang banget Yang bisa penting kan. nge-live bareng Ci Oke. Ellen. Iya, yang penting cuan bener. Senang banget bisa nge-live sama Ci Ellen karena sebenarnya aku udah ngefans banget sama Ci Ellen ini lama dari awal pertama aku kenal saham, sering ngeliat YouTube dan juga video-videonya Ci Ellen. Sekarang malah bisa live bareng gitu. Jadi kayak kayak apa ya, really Ci. Ini kayak dreams come true akhirnya. Ini kayak bucket list terus centang. Udah Ah, bisa live bareng. Live bareng Ci Ellen. oke. Lucu. Oke. Terus aku Hmm. sekarang kesibukannya ini udah mau 2 tahun di CNBC Indonesia dan thanks to CNBC Indonesia gara-gara CNBC Indonesia aku bisa bisa bener-bener ngobrol kenal sama Ci Ellen dan sekarang bisa nge-live bareng, yeay. Aku juga seneng bisa live bareng kamu gitu, bareng Daniel gitu. Dan kemarin Mm-mm. juga sempat bareng beberapa host Mm-mm. dari CNBC Indonesia ya, dan seru banget, selalu seru gitu, selalu kayaknya ini pinter-pinter Mm-mm. semuanya gitu. Tanya tuh pertanyaannya pertanyaan yang bagus-bagus semua gitu. Oke, teman-teman Iya, semuanya soalnya emang diajarin buat nanya yang bagus Ci supaya nggak malu-maluin gitu kan. Tuh, malam hari ini kita mau banyak Mm-mm. ngobrol ya tentang hal-hal yang terkait dengan market pastinya Mm-mm. dengan Daniel Wiguna, jurnalis, anchor dan host dari CNBC Indonesia yang meskipun Mm-mm. ini udah ini umur berapa nih ya? Wajahnya mut-imut loh. Seumuran sama Ci Ellen, boleh lah ya Ci. Kita seumuran. Kita kan kalau nggak salah terakhir kemarin umurnya 25 gitu ya Ci. Oh iya benar. Kita masih under 30 Ci, tos. Oke, oke, oke. Em, oke, Daniel, malam hari ini kita mau Iya Ci. ngobrol tentang apa nih? Mm-mm. Kita mau ngomong, nah ini dia. Ini adalah tren yang aku juga pertanyakan dan aku juga rasa ini menarik banget untuk dibahas. Dan dari kemarin itu bingung mau nanyanya ke siapa. Tiba-tiba bisa nanya ke Ci Ellen. Jadi bakal nanya banyak banget ini Ci Ellen tentang tren kangguru ini, Ci. Karena baru Mhm. jadi selama ini ngelihat pergerakan saham dan juga tren saham itu Hmm. kayaknya itu baru baru pertama kali denger dengan tren kangguru gitu. Jadi kan kemarin cuman ada bearish sama bullish gitu. Terus sekarang ada kangguru. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Maksudnya supaya kita dapat pencerahan, supaya kita yang baru belajar ini juga bisa cuan dan gimana caranya supaya bisa ngelihat ke depannya itu dan manfaatin potensinya kurang lebih kayak gimana gitu, Ci. Hmm, oke. Jadi itu menarik banget ya. Mm-mm. Kemarin Mm-mm. ketika aku pertama kali dengar orang bilang tentang Mm-mm. tren kangguru, ketawa aja saya.
kreatif banget Iya. gitu ya. Jadi kalau bullish naik, bearish turun, kangguru itu sebenarnya gimana sih? Teman-teman, kangguru itu nggak kemana, dia nggak naik ya, dia nggak ke arah atas, ke arah bawah. Tapi sideways ini sebuah analogi yang menurut saya sebenarnya bagus sekali. Sideways-nya itu dengan satu volatilitas yang cukup besar, ya, terutama kemarin itu di bulan April sampai dengan Maret akhir ya, sampai dengan bulan Mei, April sampai Mei. April sampai Mei itu kemarin sideways-nya itu ke samping, memang ke samping, tapi yang namanya saham blue chip, saham BRI itu bisa naik turun tuh sehari itu bisa naik sampai 8%. Turun sampai 7% itu kan kena auto reject ya kalau udah sampai angka segitu. Jadi itu yang disebut kangguru. Dan itu juga nggak hanya terjadi di luar, tapi di Indonesia juga gitu ya. Jadi kalau itu artinya adalah volatilitas tinggi. Nah, volatilitas itu artinya apa? Volatilitas ini adalah pergerakan naik turunnya saham ini, dan itu sebenarnya kalau orang yang masih pemula ini jadi sebuah resiko. Tapi kalau buat kita yang udah terbiasa di saham, udah istilahnya udah gimana ya, udah pernah mengalami hal seperti ini jadi peluang gitu. Jadi saya sampai pernah mengalami itu ini bareng teman-teman di M-Trade juga ya. Meskipun trading pasti ada ruginya juga. Cuman waktu itu tuh untung si BRI itu fenomenal banget yang 2 hari tuh naik sampai 30, naik sampai 40%. Tapi kita dapat untungnya 30-36% kan, belinya di beberapa range itu. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian Astra International dan banyak lagi waktu itu gitu. Dan kalau dilihat sekarang bulan Juli ini gimana? Sejak tanggal 9 Juni sampai sekarang ini market masih sideways banget. Jadi meskipun naik kemarin IHSG tanggal 8 Juli sempat naik, itu juga naiknya nggak bisa dibilang kayak wah naiknya bikin gimana ya, ini merupakan perubahan tren ke arah tren yang membaik gitu, enggak. Ini juga tadi turun lagi, 2 hari ini turun lagi kan, jadi kayak gitu. Betul Cik. Kalau 2 hari ini turun lagi, teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah terlalu khawatir untuk jangka pendeknya. Yang namanya sideways itu ya itu tadi, bentar naik bentar turun. Teman yang masih pemula seringkali bingung, waduh kok IHSG kayak gini. Jadi sebenarnya kita pelajaran pentingnya adalah jangan cuman ngelihat day to day aja. Jangan lihat hari ini sama hari esok, hari ini sama hari esok gitu. Jadi mesti ngelihat satu pattern kayak gini. Nah, ini ngelihat pattern kayak gini nih, ini 1 bulan. Ini kebetulan yang dari sini sampai sini, ini pas 1 bulan. Nah, terus kalau mau lihat tren yang lebih gede ya agak jauh lagi, ini 3 bulan. Oh, berarti dalam 3 bulan ini sebenarnya IHSG trennya sudah membaik gitu, cuman masih belum terlalu cepat untuk uptrendnya. Jadi selama 3 bulan ini mulai uptrend, namun belum terlalu cepat. Kalau untuk short termnya dia masih sideways gitu. Terus kalau ditanya tren jangka panjangnya gimana? Wah, ini tuh ditarik lagi, menjauh lagi. Kalau jangka panjang ternyata juga masih belum uptrend. Jadi kadang-kadang kalau teman-teman nanya tentang tren, harus cocokkan ininya, rentang waktunya. Trennya apa nih? Jadi ditanya rentang waktunya kapan, yang kamu maksud tuh saat ini tuh 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun gitu. Jadi mesti ngelihat trennya ini. Jadi kalau teman-teman cuma perhatiin sehari demi sehari, stres tuh. Kenapa? Habis naik turun, habis naik turun. Ya, jadi kayak di sini, ini turun, besoknya naik kenceng, habis itu turun kenceng, ini naik lagi, wah terus sorenya tutup ini mepet, terus besoknya turun. Nah ini posisi di sini ini pasti banyak yang galau gitu. Tapi kalau teman-teman banyak yang nyangkut juga kayaknya Ci. Iya, satu pola yang penuh seperti ini ya. Iya. Pola seperti ini teman-teman justru melihat oh ternyata dia lagi sideways. Nah, tipsnya apa? Tipsnya adalah jangan hanya perhatikan untuk IHSG aja, perhatikan saham per saham. Contohnya, aku bahas satu dulu nih ya. Iya. Oke, Ci. Ini penting banget ini, Ci. Kita mulai dari sahamnya seperti apa. Nah, aku bahas satu aja nih, karena ini tadi sempat ngobrol sama Daniel, waktu teleponan kan banyak yang mau dibahas ya. Nah, ini contoh. Banyak banget, Ci. Harus ngelihat saham per saham. Ini contoh ya, Java Covid ya. Lihat saham per saham.
pada Nah masa ini, ini. wah itu keren banget Ci, keren banget itu ada yang naik langsung tinggi banget itu kenapa ya Ci ya? Ya, ini kemarin waktu sektor poultry juga lagi ada Mm-mm. sentimen positif ya. Jadi ini juga Mm-mm. Oke, lumayan siap tinggi siap. gitu. Terus kemudian Mm-mm. ini ada satu pola flag gitu. Nah, lihat saham per saham. Contohnya Mm. ini, misalkan ya saham JPFA ini meskipun 4 hari ini turun nih ya, tapi ini patternnya Ya. dia ada peningkatan volume transaksi di sini di bulan Juni ini, Juni sampai Juli ini ada peningkatan volume transaksi dibandingkan di sini kecil-kecil nih sepi ini. Nah ini Mm. artinya si Jakfa ini jangka menengah ini masih potensial meskipun short termnya ya dia Mm-mm. kayak kayak market kayak kayak IHSG gitu dia ini sideways juga gitu. Cuman ini kalau dilihat ada akumulasi Mm-mm. peningkatan volume di sini gitu. Mm-mm. Nah Tuh. terus Ci ini kebetulan nih pas Ci Ellen bahas tentang tren yang Japfa yang sekarang itu di belakangan jadi sideways kayak gitu, Ci. Nah, kalau dia pergerakannya sideways gitu kan jadinya lebih susah gitu ya buat nebak besok kira-kira dia akan naik atau dia malah akan terkoreksi ya. Nah, itu gimana cara ngelihatnya ya, Ci? Gimana? Mm-mm. Oh, Gimana habis cara bisa. ngelihatnya? Ya kalau lagi sideways kita nggak bisa Mm-mm. gimana? Kita nggak bisa namanya sideways. Definisi dari sideways adalah Mm-mm. suatu Mm-mm. kondisi no trend, kondisi indecision. Mm-mm. Nah, dia Mm-mm. kondisi indecision ini kita nggak bisa nentuin dia bakalan mau breakout atau breakdown. Tapi kita Mm-mm. bisa melihat dari ini sebenarnya pola volumenya. Contoh nih ya, eh, Mm-mm. saham keras. Saham keras sebelum dia breakout lagi, ini kita bisa melihat di sini nih. Mm-mm. Nah, ini adalah pola flag. Ini pola flag. Ini saya ajarin di workshop super trader ya di sini. Nah, ini kan nggak ada volume ya. Pas dia Ya. pembentukan tiang, flag atau bendera bendera pembentukan tiang, ini volumenya tinggi. Nah, Mm-mm. pas pembentukan tiang volume tinggi. Kemudian waktu dia pembentukan bendera, dia volumenya harus turun di sini. Nah, ini artinya dia Mm-mm. masih konvergen. Kalau kita lihat polanya konvergen seperti ini, maka besar kemungkinan dia akan breakout dan benar. Ini breakout lagi. Targetnya kenaikan Mm-mm. setinggi tiangnya. Nah, ini udah hampir setinggi tiangnya. Nah, ini contohnya ya. Mm-mm. Jadi sideways itu adalah kondisi no trend. Kita tidak bisa Ya. mengatakan setelah sideways ini akan breakout atau gimana. Cuman kita bisa melihat dari Mm. sininya. Nah, ada lagi nih beberapa saham yang kayak gini nih. Coba nanti teman-teman tebak-tebak Mm-mm. ya saham apa ya. Ntar aku bahas juga. Kalau ya, kalau yang tadi itu keras, nah yang selanjutnya apa nih, Ci? Apa ini ya teman-teman ya. Nanti kita bahas ya. Itu udah Ayo, janjian ayo, waktu. ayo. Oke, oke. Jantungku langsung berdebar-debar ini, Ci, kalau main tebak-tebakan. Oke, apalagi tebak-tebakannya yang menghasilkan duit gitu. Bener Daniel, banget, Ci. Iya. Daniel, kalau ini ya Mm-mm. market kan lagi tren kanguru gini ya. Ini saat Iya. ini tuh kan Daniel sebagai jurnalis pastinya tahu banget Mm-mm. ya saat ini berita-berita yang lagi hot banget itu apa sih gitu. Mm-mm. Iya, kalau berita-berita yang lagi hot yang kita banyak banget bahas di CNBC Indonesia itu yang pertama pasti tentang penyebaran kasus COVID-19. Karena ternyata penyebaran kita dan penyebaran di Amerika itu, Ci, itu nggak jauh beda bentuk dan pola trennya. Amerika baru aja cetak rekor baru 60, lebih dari 65.000 penyebaran dalam satu hari, sedangkan kita di Indonesia juga lebih dari 2.000 penyebaran dalam satu hari gitu. Tapi pas kita ngelihat lagi balik ke marketnya seperti apa, ternyata koreksinya nggak dalam-dalam amat gitu. Jadi kadang-kadang kita juga yang memperhatikan pasar kan bingung ya. Kalau kemarin awal-awal COVID, semua orang langsung jualan, pasar langsung koreksi dalam banget gitu. Tapi sekarang penyebarannya udah di angka 12 juta secara global, pasarnya ya koreksi, tapi koreksinya nggak dalam juga kok gitu. Jadi Udah makanya ada normal kebingungan kan gitu. ya. Iya, Nah, gitu itu Ci. dia Nah, aku bahas tuh Daniel. mm-mm, Apa namanya? Kemarin ya sempat beberapa kali. Jadi saham Indonesia ini kan digerakkan paling gede itu kan sebenarnya oleh mm-mm. sektor perbankan ya. Saham-saham big Iya. caps di sektor perbankan itu. Terus Mm-mm. kemudian yang kedua adalah consumer goods. Nah, akhir-akhir ini tuh pemerintah turut campur banget memberikan bantuan untuk sektor perbankan ini dari Mm-mm. BUMN, Iya, ya merger BRI, Himbara, bank.
bank mitra dan himbara yang syariah yang Iya, mau merger, Ci. betul, betul. Mm-mm. Ya, jadi ada Bank Mandiri, terus BRI, BNI, habis itu BPD kayaknya ya, Bank Daerah Mm-mm. juga ya. Terus Mm-mm. kemudian yang berikutnya yang saya surprise banget nih, ternyata swasta juga didukung gitu. Jadi BCA Iya. itu didukung. Jadi Nah, BCA tuh bener udah banget. kuat didukung lagi gitu. BCA BCA sama Bank CIMB Niaga. CIMB Niaga kalau nggak salah tadi dia naiknya double digit itu, Ci. Wow, sempet Betul. sempet kalau nggak salah naik 12%, terus memang sih di akhir sesi Turun itu lagi. dia turun lagi. Kayaknya beberapa kemudian profit taking, begitu juga dengan BRI Syariah. Tapi belakangan kita memang banyak digerakin sama saham-saham perbankan. Tapi ini terkait sebelum kita masuk ke Bank BCA gitu-gitu ya, Ci ya. Ini aku mau nanya secara personal sih ini, karena setelah baca-baca kemarin katanya kalau tren kangguru market itu, pasar kita itu katanya lebih banyak memang dipengaruhi oleh bank sentral gitu. Di Amerika kayak gitu. Di Indonesia juga Ci Ellen ngelihatnya kayak gitu nggak sih, Ci? Ya itu dia. Itu bener banget Mm-mm. sih. Sebenarnya aku setuju banget sih. Mm-mm. Jadi di Amerika itu pasar saham di Amerika lebih dipengaruhi oleh bank sentral instead of coronavirus Mm-mm. maupun demo gitu. Karena Mm. bank sentral di Amerika itu kan mereka cetak uang. Yang mereka Mm. lakukan adalah membeli aset-aset paper gitu. Contohnya adalah Mm. salah satunya obligasi, yang kedua adalah ETF. Nah, kalau kita Ya. bicara ETF kan dalamnya saham tuh gitu. Mm. Dan kemudian yang menarik, mereka itu beli itu buat apa? Ya sebenarnya untuk mengalirkan uang juga yang mereka cetak, terus kemudian mereka alirkan uang. Mm-mm. Kalau beli obligasi, uang mengalir ke pemerintah dan pemerintah bisa memberikan stimulus buat rakyatnya gitu. Jadi Mm-mm. banyak banget Mm-mm. stimulus. Sebenarnya naik itu karena apa sih? Karena kebijakan moneter dan fiskal. Nah, di Indonesia Mm. juga nih saat ini gitu. Jadi Mm. peran dari bank sentral dan juga peran dari pemerintah ini untuk kebijakan moneter dan fiskal ini sangat berpengaruh sekali, sangat menolong sekali untuk pasar saham. Mm-mm. Jadi kemarin sampai terjadi V-shaped recovery di bulan Mm. Maret ya gitu. Jadi Ya. kita sendiri juga nggak nyangka, kita kita beranggapan bahwa wah ini bakalan lebih jelek daripada 2008. Ternyata bank sentral dan pemerintah mereka juga melihat bahwa jangan sampai kayak 2008. Kalau memang sudah diantisipasi seperti itu, biasanya malah nggak kejadian gitu ya. Mm. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Mereka udah melihat, menghitung proyeksi perekonomian. Kalau sampai semuanya berhenti, ini parah banget. Makanya jangan sampai Mm. terjadi resesi, langsung keluarin semua jurus-jurusnya untuk moneter dan juga fiskal itu. Karena apa? Karena bahaya banget kalau sampai terjadi Mm. resesi yang berkepanjangan, depresi. Yang terjadi adalah paling mengerikan itu social tension, seperti yang terjadi di Mm. Amerika waktu itu. Dan di Indonesia juga waktu itu di tahun 98 juga sempat terjadi dan itu serem banget. Jadi Mm. jangan sampai terjadi seperti itu. Maka dari itu pemerintah dan juga bank sentral seluruh dunia mereka bersama-sama ya mengantisipasi, dan kalau saya lihat it really works gitu. Jadi ketika Mm. saya sendiri ke contohnya ya asisten rumah tangga saya, ya mereka berkecukupan kan, mereka dapat BLT juga gitu. Saya Mm. tanya uangnya berapa dari BLT, 600.000, ada yang bilang dapat 900.000 Mm. gitu. Duitnya, kalau duit segitu tuh bisa buat berapa lama sih? Yang satu bilang bisa 1 bulan, yang satunya lagi bilang 1 bulan gimana, emang lu nggak Mm. bayar listrik, lu kan disupport sama pemerintah ya, lagi-lagi disubsidi gitu, disupport sama Iya. pemerintah, listriknya dibayarin gratis. Oh oke. Terus kalau yang satu saya tanya, kalau kamu habis berapa lama duit itu? Habis dalam sehari. What? Saya aja sehari ngabisin duit 900.000 ini di Solo ya, hemat-hemat gitu. Dia tanya, Iya, kok bisa buset. kamu habis kemana gitu. Dibilang katanya, ini aku buat keperluan nikah. Wah, itu jadi kemarin pandemi masih sempat nikah. Nah, jadi ini ada Waduh, satu Ci. pelajaran menarik sekali. Sebenarnya masyarakat Indonesia seperti yang saya bahas beberapa kali, tingkat konsumsinya tuh sangat tinggi banget, dan pemerintah Mm. ketika dialirkan duit ke seluruh masyarakat, terutama mereka yang golongan yang nggak mampu kayak gitu ya, Mm. itu yang lucu, mereka tidak simpan keep uang itu, dan itu justru Mm. bagus buat negara. Mungkin nggak bagus buat secara personal Mm. finance, tapi Mm. bagus buat
negara ini, jadi uang ini putar terus gitu. Jadi ya Hmm. yang menarik juga ketika saya lihat produk-produk untuk middle up itu di e-commerce ya, itu Hmm. cenderung agak-agak tersendat gitu ya, maksudnya nggak Hmm. terlalu rame. Tapi yang middle down, yang untuk yang Hmm. middle down yang jualan fashion middle down, jualan apa ya, jilbab yang murah-murah yang harganya 5.000 10.000 itu ramenya luar biasa. Hmm. Justru mereka malah belanja. Nah, jadi itulah karakter dari Indonesia selain tadi disupport oleh Bank Sentral dan juga pemerintah. Tadi jadi Nah, kesimpulannya ya, hmm. beberapa hari terakhir ini kenapa sih pasar saham sempat bertahan, nggak jatuh Iya. itu sebenarnya kemarin saya sempat Bahkan bilang sekarang di atas beberapa kali. 5.000 loh, Ci. Iya, sempat Sekarang jatuh. nya di atas 5.000. Heeh. Benar-benar. Jadi kalau aku Hmm. lihat itu kan sebenarnya Juli ini upside udah mengecil ya. Hmm. Agustus nanti udah rawan untuk koreksi gitu karena Hmm. LK2 keluar pasti juga hasilnya tidak sebaik LK1, laporan keuangan Hmm. kuartal 1. Tapi kemarin itu benar-benar IHSG itu ketahan, ke support banget bisa naik. Salah satunya karena pastinya perbankan gitu. Perbankan di Indonesia ini Hmm. dijaga banget. Dan kalau ada sentimen positif kayak dapat stimulus kayak gitu, dapat uang titipan dari negara Ya. triliunan jumlahnya, itu menjadi satu sentimen positif buat sektor itu dan mengerek IHSG. Nah, sangat ini banget, sangat berdampak Hmm. sekali gitu. Terus Iya. kemudian Nah. yang kedua adalah kalau Hmm. dikasih suntikan duit itu sama pemerintah, artinya duit itu harus mengalir ke UMKM Hmm. gitu. Jadi ya itu bagus juga, bakalan muter juga gitu. Oke, ya Hmm. itu sih. Nah, lengkap banget, Ci. Ini aku belajar banyak, berarti selain perbankan ini yang sepertinya akan moncer ke depannya karena daya beli. Nah, ini kan tadi Ci Ellen bahas tentang daya beli masyarakat dan pola konsumsinya Indonesia ini masyarakatnya emang gede banget gitu. Nah, kira-kira berarti ke depannya ini sektor retail ini juga bakal naiknya kenceng dong, Ci, di kuartal ketiga ini. Itu tuh sektor retail ya. Kemarin juga aku ada sempat bahas beberapa kali tuh. Kemarin Mm-mm. ada saham RALS, kemudian LPPF yang memang kemarin aku bahas Mm-mm. bareng temanku. Memang secara Mm-mm. fundamentalnya nggak terlalu menarik ya untuk saham-saham ini dan juga secara bisnis model saya juga nggak terlalu tertarik. Tapi ini kalau Mm. untuk lihat saham RALS, LPPF, nah ini aku kasih lihat dikit ya. Ya, Nih, asik. Dikasih lihat ininya ya, Ci. Insight-nya. iya, jadi kalau untuk Raos ini kayak ada akumulasi gitu. Tadinya sepi banget nih. Hmm. Nih, transaksinya lihat di bawah Mm-mm. ini sepi banget. Blur Mm-mm. ya. Oh, Jadi oke, saya oke. Ya, bikin agak berat, fokus Ci. dulu. Iya. Ini aku bikin fokus dulu ya. Inilah nge-live di Uh-uh. Instagram. Kalau nge-live di YouTube bisa share ini. Ya, Oh, ya oke. ini. Nah, ini lihat Iya. nih. Di sini terjadi peningkatan transaksi meskipun dia Mm-mm. tren kangguru. Nah, inilah Hmm. yang menjadi pertimbangan saya. Wah, ini bisa masuk radar nih paling enggak buat kayak beberapa bulan ke depan itu bisalah ini. Mm-mm. Tapi belum waktunya beli ya teman-teman ya. Ini baru masuk radar Mm-mm. aja, radar di M-Trade tuh juga kita ini. Mm-mm. Terus kemudian satu lagi di LPPF. Ini Matahari Department Store ini juga sama. Nih, sama kan? Tadinya juga di sini nggak ada transaksi sepi. Uh-uh. Nah, Sepi. itu Tapi belakangan rame banget itu, Ci, ya, kelihatannya. iya ini transaksinya rame banget. Nah, aku nggak tahu nih kalau di store-nya sendiri Mm-mm. gimana nih. Ini para netizen-netizen yang baru aja belanja di salah satu gerai LPPF ini silakan mengaku di kolom komentar. nanti bakal dibacain sama Ci Ellen. Nah, Ci, ini kebetulan nih pas banget ada yang nanya, Aces gimana nih, Ci? Gitu. Aces kan bagian dari retail juga. Apakah masih rame seperti sebelum-sebelumnya? Karena kalau kita lihat dari laporan keuangannya dia yang sebelumnya katanya masih membukukan laba gitu di kuartal 1. Tapi kan kalau kita pikir-pikir kuartal 1 memang masih belum begitu terdampak sama corona gitu ya, Ci Iya, ya? benar. Mm-mm. Nanti kuartal 2 yang ini apa namanya Mm-mm. mulai ada dampak gitu sih. Nah, kalau untuk Iya. Ases ini sebenarnya ya dia punya fundamental lumayan oke gitu. Cuman kalau Mm-mm. kenaikan harga saham ya dari Mm-mm. dari level terendah di bulan Maret sampai dengan saat ini si Mm-mm. Ases ini dia udah naik 61%. Level terendahnya dia itu sekitaran 950-an gitu. Nah, ini di Mm-mm. bulan Maret kemarin
950 sampai 1000. Jadi udah naik sekitar 50 sampai 60%. Jadi kalau aku bilang sih udah agak-agak telat ya kalau mau collect buat midterm gitu. Ya. Oke, berarti kalau di ACE itu berarti nanti di wait and see dulu aja kali ya, Ci ya, karena posisinya udah di pucuk banget gitu ya istilahnya. Ini ada yang nanya nih, apa pertimbangan pemerintah dalam memberikan insentif terhadap perbankan tersebut? Mengingat kalau tujuannya disebar ke UMKM yang ada bukannya NPL di masa COVID ini. Jadi nggak kayak gitu. Ini kalau perbankan mereka nggak liquid, mereka kalau ada orang mau tarik duit nggak bisa kasih duitnya, pasti masyarakat panik dong ya. Kalau masyarakat panik itu duit dari perbankan itu bahaya banget. Kenapa? Kalau sampai perbankan itu mereka kehabisan duit dan mereka tidak bisa muterin itu, nah ini roda perekonomian itu sangat bergantung pada mereka juga gitu ya. Jadi kalau misalkan perbankan dikasih duit untuk disalurkan ke kredit itu diberikan pada UMKM yang terdampak oleh COVID-19, bukan yang bermasalah sebelumnya. Jadi kira-kira seperti itu. Apakah nanti tingkat kredit macetnya akan naik? Istilah kata gini, mendingan ini correct me if I wrong ya, aku pakai bahasa yang gampang dipahami aja gitu. Jadi jangan diambil mentah-mentah. Mendingan kayak gitu daripada ekonomi nggak gerak sama sekali. Jadi ini duit untuk digunakan, untuk di-spend-kan, untuk dihabiskan, untuk berputar supaya roda perekonomian berputar lagi. Jadi memang perbankan itu jadi salah satu kendaraan atau vehicle dari pemerintah untuk muterin duit ini. Intinya duit itu harus muter aja, harus digunakan gitu. Kalau Daniel sendiri kalau ngelihat saat ini yang paling yang paling signifikan banget ada berita apa di market? Kalau di market itu kita yang paling signifikan otomatis yang tadi Ci, yang perbankan itu sendiri terutama pada BBCA dan juga CIMB Niaga. Kemudian sisanya itu adalah bank-bank syariah yang akan merger, Selain itu kita juga kemarin sempat dikagetkan dengan emiten-emiten kertas ini Ci. Emiten-emiten kertas itu seperti Takim dan juga INKP. Gimana tuh? Takim INKP lumayan juga nih, banyak yang nanyain. Banyak yang nanyain dan juga beberapa teman-teman aku yang sempat nanya juga sempat curhat gitu katanya karena salah posisi ketika membeli, terus ternyata belinya juga dalam jumlah banyak, terus dia juga bingung ini ke depannya gimana proyeksi Takim dan juga INKP sendiri, karena kan kemarin dari CNBC Indonesia sendiri juga mengabarkan bahwa Takim dan INKP ini untung kurs di kuartal 1 karena mengekspor toilet paper gitu ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, dan pada saat itu benar-benar dolar masih ada di angka 15.000. Nah, tapi kan penguatannya dari Takim dan INKP ini sepertinya udah nggak sekencang kemarin-kemarin. Tadi kita lihat udah bukan mereka lagi nih yang menopang penguatannya IHSG, udah beralih lagi. Nah, ini kedepannya kira-kira seperti apa nih, Ci, untuk emiten kertas-kertas ini? Iya. Kalau Takim sama INKP ya, aku sendiri secara personally, aku masih nge-hold ini. Beda sama M-Trade itu udah profit taking beberapa waktu yang lalu. Wow, berarti ini masih di radar Ci Ellen juga ya, Takim dan INKP. Asik. Kalau si Takim ini nanti ada koreksinya, ada turun, itu kita bakalan masuk lagi gitu. Jadi kenapa kemarin berbeda? Karena profil resiko juga berbeda. Saya lebih berani untuk istilahnya udah lebih siap kalau sampai terjadi kerugian atau apa tuh udah lebih berani gitu loh. Jadi ya kalau saya lihat sih sebenarnya bagus ya. Kemarin itu banyak orang yang bilang gini, wah itu naiknya kan cuman karena selisih kurs dolar gitu loh. Iya. Tapi secara technical fundamentalnya gimana Ci sebenarnya? Ada satu yang kurang diperhatiin sebenarnya karena penjualan toilet paper. Jadi sebenarnya bukan cuma karena dolar itu aja. Nah kemarin waktu di Amerika, waktu mereka lagi lockdown, banyak negara lagi lockdown, itu mereka terjadi krisis toilet paper, bayangkan. Jadi kalau di Indonesia itu bahkan nggak kepikiran buat kita loh. Ya
itu kan nggak kepikiran sama sekali bukan kan. Di Amerika di sana itu adalah kebutuhan pokok. Mungkin mereka nggak kepikir gimana caranya pakai air sama sabun kali ya di Indonesia. Kok kita ngomong gini sih? Oke. Tapi lucu banget. Tapi ini sebuah keuntungan buat TKIM, INKP yang banyak orang nggak lihat gitu loh. Jadi seringkali mungkin kepikirannya cuma karena kenaikan ini kurs dolar aja itu, tapi padahal sebenarnya ini karena salah satunya juga karena terdorong oleh penjualan itu juga. Jadi menurut saya sebenarnya ini bagus ya. Produk dia ini termasuk produk yang dibutuhkan sehari-hari dan itu merupakan sebuah bisnis model yang saya suka. Jadi investasi jangka panjang itu biasanya saya suka di consumer goods. Terus kemudian Indonesia perbankan itu harus karena dia merupakan perusahaan-perusahaan yang big caps. Jadi naik turun harga perbankan ini, saham perbankan akan mempengaruhi IHSG. Jadi investor besar akan beli. Kemudian yang ketiga adalah cigarettes, HFSP, GGR. Terus kemudian yang terakhir adalah telekomunikasi. Ya pokoknya yang banyak andilnya terhadap penghitungan IHSG itu. Nah, jadi nomor satu tetap pangsa pasar yang besar itu yang saya suka adalah kebutuhan dasar manusia dan TKIM consumer goods dulu ya. Ya surfing itu. Oke. Nah, Ci, ini aku mau nanya nih gantian nih, Ci. Ini terkait dengan tadi Ci Ellen bilang emiten rokok gitu, ada HMSP, ada GGRM. Tapi kalau kita lihat pergerakannya beberapa hari belakangan ini kok kayaknya sideways saja ya, kayak kanguru-kanguru aja gitu. Nah, ini kedepannya gimana nih? Kan sebelumnya Ci Ellen juga pernah bilang Ci Ellen itu nggak suka rokok tapi suka sahamnya gitu. Nah, ini kedepannya gimana nih, Ci? Ya, dulu aku nggak mau loh beli saham perusahaan rokok. Terakhir ini aku beli dikit HMSP gitu buat diversifikasi ya. HMSP ini masih tenang-tenang aja sih, masih di bawah. Jadi buat teman-teman yang mau long term investing dan yang oke dengan saham non syariah itu masih bisa beli. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang masih mau beli untuk long term investing ya. Jadi perusahaan rokok, mungkin teman-teman merokok daripada cuma ngerokok, beli aja sekalian perusahaannya gitu. Supaya dapat capital gain ya, Ci ya. Nah, kalau GGR ini sebenarnya kalau aku lihat pangsa pasarnya itu lebih ke middle down ya. Kalau HMSP lebih ke middle up gitu. Jadi kalau ditanya secara pangsa pasar lebih gedean si GGRM sebenarnya, tapi keduanya bagus kok. Keduanya oke gitu dan termasuk bertahan gitu. Oh, bertahan. Pemerintah kasih bantuan atau keringanan untuk cukai rokok kalau nggak salah. Cukai rokok, iya. Sehingga memang sempat harganya HMSP itu pas kita pantau kaget juga. Wow, tiba-tiba menyentuh 1.700 lagi. Tapi sayangnya balik lagi, Ci, ke 1.650-an lagi. Kocaknya itu adalah bener-bener banyak yang kecele di tren kanguru ini, bener-bener banyak yang salah ngambil posisi gitu, Ci. Jadi harus nyangkut dulu. Banyak juga yang malah cuan loh di market yang kayak gini tuh, banyak orang yang nggak nyangka bahwa banyak peluang gitu, banyak yang cuan juga gitu. Nah, ini kalau ngelihat potensinya antara cuan dengan potensi risiko itu gimana ya ngaturnya, Ci? Karena kan kayaknya tren kanguru ini membuat seolah-olah berinvestasi di pasar saham risikonya jadi makin tinggi gitu, Ci. Resiko tuh sebenarnya selalu ada setiap tahun, setiap waktu gitu. Jadi banyak orang yang mikir, wah tahun ini 2020 resiko tinggi. Sebenarnya sama aja sih, tiap tahun juga yang paling adalah kita mau belajar gitu, jadi mau belajar baca arah gitu. Tadi Daniel ada cerita tuh teman untung 100% tuh modal 10 juta untuk 10 juta tuh gimana tuh ceritanya? Nah gitu, waduh ini padahal mau diceritain belakangan tapi udah ditanya duluan sama Cielen. Jadi kebetulan ada teman aku yang cerita-cerita, dia ngobrol-ngobrol gitu, Ci. Tapi aku nggak tahu apakah possible ya ini dan apakah memungkinkan untuk rekan-rekan netizen ini yang menyaksikan juga menggunakan cara yang sama. Jadi kebetulan teman aku waktu itu dia tradingnya di salah satu emiten perbankan. Jadi sebenarnya dia investnya di 2 emiten perbankan, BUMN ya. Tapi aku nggak sebutin emitennya ya, Ci ya. Jadi cuman di 2 emiten itu, kemudian dia itu masukin dananya dan pakai margin. Nah ini dia, Ci. Pakai margin, dia berani gitu. Jadi profil risikonya itu tinggi karena dia anggap nggak apa-apa kalau 10 jutanya itu hilang, ya udah nggak apa-apa dibiarin.
gitu Ci, sehingga dia berani pakai margin untuk dana 10 juta itu dibeliin ke 2 emiten itu dan marginnya dikasih penuh. Dan kebetulan pada saat itu market lagi benar-benar lagi di posisi paling bawah, sehingga dia menikmati kenaikannya itu Ci, yang bisa sampai 40% kemarin, 50% gitu. Jadi dia bisa untung 100% gitu Ci ceritanya. Nah, ini apakah possible untuk dilakukan cara seperti ini oleh teman-teman yang lain? Ya, jadi ini sih memang aku sempat ngedengar juga ya, beberapa alumni aku juga kemarin yang sempat aku interview di Instagram Live, kayak Pak Sun, terus kemudian Ibu Eli dan kawan-kawan. Mereka tuh bisa melipat gandakan uangnya begitu cepat sekali gitu, bahkan jujur kata lebih cepat daripada saya dulu waktu saya masih belajar gitu. Jadi jadi gimana Ci? Ya, mereka lari lebih cepat gitu. Jadi gini, kalau saya lihat orang-orang yang bisa melipat gandakan uangnya begitu cepat di dalam trading saham, caranya sebenarnya kuncinya bukan pada pilihan saham doang, tapi kuncinya pada strategi money management dia yang terkonsentrasi. Konsentrasi itu langsung diversifikasi. Jadi kalau diversifikasi, pilih sahamnya banyak, resikonya tentu akan lebih kecil, tapi juga naiknya nggak bakalan kencang-kencang banget gitu. Jadi kalau sebaliknya ketika strategi, jadi kalau konsentrasi itu sahamnya mungkin 1 atau 2 aja. Ya, jadi untungnya banyak meskipun resikonya besar, tapi kalau sekali naik untungnya banyak. Kalau diversifikasi mungkin 5-10 gitu. Nah, kalau di M-Trade sendiri aku ngajarin untuk memberku itu lebih banyak ke diversifikasi sebenarnya. Tapi nggak terlalu diversifikasi banget. Kita saat ini sekitaran 5 saham aja. Kecuali marketnya lagi lumayan bagus tuh sampai 10 saham untuk kasih maksimal sahamnya gitu. Anyway, semuanya tergantung kembali ke karakter tiap orang ya. Banyak orang yang berani, istilah kata tuh siap rugi, kayak yang tadi Daniel bilang, istilahnya kalau 10 juta ini sampai hilang pun dia gitu. nggak bakalan stres. Nah itu boleh. Anyway, semuanya kembali pada kesiapan tiap orang. Dan jangan cuma karena semangat. Kalau mau pakai strategi super concentrated kayak itu, ya pakai perhitungan. Resikonya gimana? Resiko terjelek adalah kalau misalkan sampai ada apa-apa ya nothing tulus dengan hidupnya gitu. Nah, kalau mau umur panjang di market sebenarnya agak diversified gitu. Karena kalau pas lagi beruntung pakai strategi kayak gitu untungnya gede. Tapi kalau pas dia lagi salah itu juga ruginya gede. Jadi akan kalau portofolio itu ya portofolio dia cuannya tuh dilihat naik turunnya tuh kenceng banget. Nah, yang pakai cara kayak gitu sebenarnya adalah kalau legenda trader itu ya, guru trader, itu namanya Jesse Livermore. Itu gila banget itu tuh wah gila banget. Gimana tuh ceritanya Ci? Segila apa? Pernah denger kan? Mungkin nextnya Daniel. Iya. Untuk 100% itu jangka waktu berapa lama? Kalau yang tadi diceritain Daniel itu bisa beberapa hari aja. Karena saya ngalami beberapa sendiri. hari. Bener kan? Beberapa hari kan. Saya ngalami sendiri si Bank BRI. BRI itu di bulan Maret kemarin itu cuan sekitar 36%. Itu kalau 36% seandainya Anda pakai margin, duitnya dimentokin. Saya nggak tahu dia marginnya leverage-nya berapa kali. Mungkin kalau 2 kali aja, itu berarti 36% dikali 2, 72%. Udah 72, iya. Ya, 3 kali ya berarti lebih dari itu, gitu. Saya nggak tahu dia sahamnya apa aja. Oke. Nah, kembali lagi, si Jesse Livermore tadi, itu kalau trading itu saham, dia sangat concentrated banget strateginya. Nah, jadi ketika dia untung, dia langsung kaya. Kemudian kalau dia salah, dia bangkrut. Langsung miskin juga. Bangkrut gitu. Waduh, iya. Jadi grafiknya dia tuh gini, ini kaya, terus kemudian dia bangkrut, habis itu dia kaya 2 kali, jadi naik. Habis itu bangkrut lagi, kaya lagi yang ketiga kali. Tapi makin lama makin naik gitu. Makin lama makin naik, dan dia kaya banget. Dan hidupnya glamor. Nah yang salah tuh sebenarnya bukan di sahamnya ya, tapi hidupnya glamor. Dia nggak dia memang kayak apa ya, terobsesi banget ya dengan ini trading. Dia sangat hebat sekali. Cuman dia bunuh diri tuh matinya. Jadi kaya
kemudian kayaknya itu karena nge-short sell sebenarnya. Dia short sell. Nah, kemudian untung gede, terus kemudian habis itu dia rugi gede, jadi miskin kan? Habis itu kaya lagi, nggak miskin sampai gimana banget, pokoknya bangkrut aja. Terus habis itu dia spekulasi lagi, kaya lagi, sell lagi, kaya lagi, kan pakai margin itu dia. Nah, turun lagi, kaya, lebih kaya lagi. Yang ketiga kali tuh dia bunuh diri karena stres sama keluarganya sendiri gitu. Justru jadi, bukan karena sahamnya ya, Ci? Bukan. Jadi setelah nggak full, hidupnya tidak bahagia, dia cerai, terus ya, ceweknya banyak tuh, ceweknya banyak tuh. Terus iya, anaknya sama ibunya sendiri kayak anaknya dia tembak-tembakan sama temannya, pokoknya berantakan di personal life-nya aja gitu. Nah, yang bisa dipelajari dari dia sebenarnya adalah ketika aku belajar dari bukunya si Jesse ini, sebenarnya keyakinan dia ya, alam bawah sadar dia tuh kayak, dia bilang gini, ketika akhir tahun dia melakukan review terhadap saham-sahamnya, tradingannya itu setiap akhir tahun dia lakukan review, karena dia saking prioritas top prioritas banget di bank itu bisa masuk di dalam ruangan bank itu, ruangan duit. Saya sampai baca itu berulang-ulang, saya salah baca nggak sih gitu. Dan dia bawa satu koper gitu, dia makan di situ seharian akhir tahun. Ngapain dia di situ? Setelah ditanya, kamu ngapain sih? Koper ini isinya apa? Oh, ternyata koper itu isinya adalah daftar transaksi saham dia. Dan dia ngevaluasi salah di mana, saya benar di mana, kayak gitu. Terus kemudian kenapa harus di dalam ruangan duit itu? Dia bilang, saya ingin merasakan uang saya secara langsung, dia bilang gitu. Waduh. Jadi sampai bentuknya, wujudnya, terus kemudian baunya kayak apa, aromanya, wow gitu. Jadi manfaatnya pasti itu, sebenarnya manfaatnya adalah membuat alam bawah sadar dia menjadi sangat ini banget, menjadi bangun banget bahwa keuntungan itu nyata, keuntungan yang dia dapat dari pasar saham kita. Nggak kayak mungkin beberapa di antara kita kan misalkan ini ya, mungkin maksudnya bagus ya. Kadang-kadang saya juga termasuk salah satunya. Maksudnya bagus, udah dapat untung. Maksudnya ini salah satunya itu kayak Ci Ellen juga ada ruangan yang penuh duit gitu ya, Ci ya, tradingnya di ruangan. Aku kayak gitu, maksudnya gini, aku Oke, bercanda Ci. Ini bukan gitu Jadi kalau misalkan ini ya, digulung lagi, disimpan lagi, digulung lagi, banyak orang yang berpikir seperti itu. Saya juga salah satunya kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita perlu loh merealisasikan itu sampai kayak lihat wujud jadi duit atau jadi apalah sesuatu gitu. Ya, itu betul. Perlu gitu. Cuman kan itu secara psikologis mendorong gitu ya, Ci ya. Ini kan aneh banget ya, kayaknya kalau saya cairin duit cash ditaruh ini, ya itu sungguh-sungguh itu trik dia untuk mengatur dia punya psikologi gitu. Daniel, aku sendiri penasaran sama kamu nih Daniel ya. Kamu kan juga belajar banyak, kalau aku nggak salah kamu ada ambil S2 ya untuk untuk ekonomi ya, itu S2 komunikasi. apa sih? S2-nya tuh lebih ke komunikasi, Ci, komunikasi marketing. Gitu. Jadi belajarnya lebih ke branding, advertising, kemudian lebih ke event, pokoknya alat-alat yang biasa dipakai sama perusahaan itu buat jualan gitu, Ci, kira-kira. Nah, ternyata Nah, kalau tradingnya itu aku malah gak belajarnya di sana, tradingnya belajar sendiri, nonton videonya Ci Ellen kemarin. Iya, buat trading itu. Nah, gimana caranya supaya bisa mahir di trading itu. Nah, dan ternyata setelah aku belajar banyak di kampus tentang branding dan lain sebagainya, aku baru dapat jawabannya apa pentingnya perusahaan itu branding, kemudian advertising dan lain sebagainya itu justru setelah ngerti ekonominya, gitu, kurang lebih gitu. Jadi karena kan kalau kita waktu aku pertama kali masuk di CNBC itu di sana baru diajarin membaca laporan keuangan, Ci. Jadi gitu, seberapa telatnya aku ini melek ekonomi itu ya justru ketika waktu di CNBC itu, akhirnya di sana diajarin cara baca laporan keuangan, dan di sana ada pos-pos yang terkait dengan sales, dan ternyata sales itu bisa ningkatin atau bisa ningkatin apa ya istilahnya kayak optimisme gitu, atau bisa jadi sentimen
sentimen untuk pasar supaya beli sahamnya gitu. Jadi aku baru connect-nya itu di sana gitu. Oh, ternyata ini ya. Kita yang kerja di sales, kita yang capek-capek jual dan lain sebagainya, ini ternyata berita-berita seperti ini dipakai untuk investor untuk membeli gitu atau untuk mengkoleksi saham tersebut. Nah, kurang lebih gitu, Ci. Nah, akhirnya baru gitu. Baru connect di sana gitu, iya. Belajarnya ekonominya cepat banget ya di CNBC ya. Oh iya, Ci, disuruh. Gitu. Oh, aku trading pakai margin pernah, Ci. Pernah yang seperti Ci Ellen bilang sendiri gitu tadi, bahwa kalau pakai margin itu memang risikonya kan gede gitu. Dulu sebelum di CNBC, aku pernah trading di salah satu emiten ya. Emitennya itu, tunggu aku ingat dulu karena udah agak lama sebelum CNBC. Aku tradingnya di emiten retail, tapi bukan di blue chip, Ci, gitu. Jadi pada saat itu rugi karena aku belinya pas udah dipucuk dan pakai margin gitu. Jadi yang Ci Ellen bilang itu benar banget, ketika kita belinya pakai margin, jatuh koreksi justru kita yang harus injek dana kan gitu ya jadinya, Ci. Itu banyak yang gitu. Margin adalah fasilitas dari sekuritas yang dikasih ke teman-teman ya untuk bisa beli saham itu melebihi dari nominalnya gitu. Cuma teman-teman masih tahu resikonya ya. Intinya gini, kalau mau beli pakai margin tuh harus punya dana lebih yang memang juga nganggur, yang bisa dipakai buat nge-cover seandainya ini ya buat nge-cover si saham inilah yang Anda beli pakai margin itu atau pakai T+, fasilitas T+ seringkali itu. Dan harus dilihat juga teman-teman, biasanya bunganya tinggi gitu. Kalau saya nggak salah nih ya, bisa mencapai 20% per tahun gitu. Cuman kan itu jatuh temponya berapa hari aja gitu. Jadi ya untuk yang T+ itu paling berapa hari aja gitu. Jadi kalau aku saranin sih, satu, benar-benar punya dana lebih. Kemudian yang kedua, harus tahu cara pembatasan risiko di market dulu gitu. Itu sih teman-teman sebaiknya pemula jangan ya. Pemula jangan ya. Karena bener, Ci, karena waktu itu aku saking pemulanya dan sotoy-sotoynya coba, karena cuman mikir untungnya aja kan, Ci, gitu pada saat itu. Akhirnya ya loss, tapi pada akhirnya dibantu sama temen, ada satu temen yang ngerti saham, dia bantuin aku buat trading juga, dan ternyata dibantu untuk untungin balik modalnya juga pakai margin ternyata, Ci. Tapi yang mainin dia, yang tradingin dia maksudnya, Ci, bukan aku yang trading. Gitu. Kenapa jadi ya setidaknya ada yang nanyain tuh kenapa ada fasilitas margin, kenapa pakai margin kalau punya cash. Kadang gini, misalkan teman-teman mau beli satu saham pas lagi bagus marketnya, misalkan bullish nih ya, marketnya bagus, Anda belum sempat uang. Nah, itu buat sementara doang boleh. Tapi jangan sampai, saya juga kadang-kadang pakai tapi sementara doang gitu. Tapi jangan sampai yang karena emosi terus marketnya trennya lagi masih kayak gini sih, jangan dulu sih gitu. Ya, itu aja teman-teman. Kalau nggak bisa kalau dari Ci Ellen sendiri kan dari ngajar juga biasa di M-Trade gitu, apakah diajarin untuk menggunakan fasilitas margin itu? Apalagi di era tren kangguru sekarang ini, itu di-recommended nggak sih gitu, Ci? Kita sebenarnya kalau untuk member sendiri, user exposure-nya belum di polling 100%, apalagi untuk user yang pemula, yang baru-baru gitu. Jadi kalau ngikut M-Trade sebenarnya kalau rugi nggak bakalan rugi banyak. Kenapa? Kalau misalkan diikuti benar-benar ya, karena ini kan bukan dikontrol kita nggak kelola uang user. Jadi misalkan ini member baru, user baru itu kita batasin 5 saham. Satu saham untuk beli, untuk trading ya, trading beda dengan investasi. Kalau investasi udah sampai 40-50% dari bulan Maret kemarin. Nah, sedangkan kalau yang untuk trading, ini kita batasin 5-10 saham. 10 saham tuh untuk user lama. Sedangkan kalau user baru itu 5 saham. Masing-masing saham itu 5%. Jadi kalau user baru, dia cuma gunakan duitnya, exposure-nya 25%. Kenapa? Sisanya buat apa? Sisanya buat jaga-jaga kalau marketnya nanti bagus masih punya duit gitu. Sedangkan user lama, dia punya exposure 10 saham, masing-masing 5%. Berarti exposure-nya cuma berapa? 50% dong. Kalau misalkan rugi 5% dari setiap saham itu, maka si user lama kerugiannya adalah
maksimal 2,5% dari total portofolio. Sedangkan si user baru kerugiannya adalah maksimal 5% ya dari total portofolio. Kalau sampai misalkan kena 5% rugi semua, ternyata rugi semua. Tapi kan nggak mungkin rugi dari semua saham gitu loh. Jadi kemungkinan untuk untung juga pastinya lebih besar gitu. Jadi istilah kata tuh kalau memang ngikutin benar-benar yang diajarin di sini step by stepnya dari awal, money management dari awal, itu nggak mungkin sampai segitunya. Dan kalau ditanya apakah pakai margin atau enggak, kita avoid itu gitu. Karena buat user itu yang paling pertama banget tuh mereka harus siap dengan membiasakan diri dengan money management dulu gitu. Jadi yang mikir YM Trade itu cuma ngasih rekomendasi beli jual, padahal kita sebenarnya ngajarin tentang MM itu banget sih gitu. Gitu. Jadi sebenarnya di tren kangguru kayak gini kan tanpa tren kangguru pun sebenarnya ini nggak begitu direkomendasikan gitu ya Ci ya. Berarti di tengah tren kangguru ini lebih nggak direkomendasiin banget gitu ya. Enggak gitu. Kalau teman-teman nggak bisa bayar, ini ada yang nanya nih kalau nggak seandainya nggak bisa bayar gimana? Kalau nggak bisa bayar, ya kena for sale. For sale artinya saham ada dijual paksa. Iya, saya deh sahamnya. Nah, Ci, ini aku pernah ngalamin itu loh. Kenapa? Lupa gitu. Dulu banget sekali doang, lupa gitu. Terus kena for sale. Oh ya udahlah karena maksudnya pas kebetulan juga ya nggak apa-apa, ya nggak rugi juga gitu. Tapi lupa waktu itu. Jadi ya itu aja. Ya Ci, ini aku mau nanya lagi nih untuk tren kangguru ini sebelum kelupaan, Ci, ini kan kita ngelihat kalau di CNBC Indonesia itu salah satu berita yang lagi hot itu adalah tentang emiten pertambangan, harga emas itu sentuh 1.900-an gitu, Ci. Tertinggi sepanjang masa, udah 11 tahunan gitu. Nah, kedepannya ini akan seperti apa? Apakah masih akan lanjut lagi naik? Karena ada riset yang bilang akan naik ke 2.000 bahkan ke 4.000 dolar per troy ounce-nya. Nah, emiten emas kita kan ada berapa ya? Ada kurang lebih 3 yang udah dikenal, Antam, MDKA, PSAB. Terus ternyata United Tractor juga punya emas tapi nggak terlalu banyak emang dari Matabe. Nah, itu prospek kedepannya itu gimana ya, Ci? Wah, langsung ada datanya ya, Ci ya. Emas nih. Mantap. Ini kalau teman-teman yang udah belajar di workshop aku Super Trader itu ya, teman-teman tahu ini very 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 strong trend. Emas ini very strong banget trennya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin trading komoditas, arahnya masih lebih banyak naik. Jadi banyak untuk long atau buy-nya, jangan short sell karena big trend-nya dia masih naik gitu. Nah, tapi kalau dibandingin dengan harga emas Antam di Indonesia, itu gimana? USD, sebentar ya, aku bandingin dengan mata uang Indonesia pastinya ya, dibandingkan dengan dolar Amerika. Nah, kalau emas di Indonesia, emas yang dalam rupiah, emas batangan itu selalu dikalikan dengan US dollar. Yang menarik beberapa waktu yang lalu pas di sini, ini sempat harga emas naik, kemudian dolarnya juga naik. Jadi waktu itu harga emas batangan Antam di Indonesia gila-gilaan. Nah kalau sekarang ini dolarnya naik dikit, emasnya juga naik. Jadi tren harga emas batangan di Indonesia untuk Antam tuh udah mulai meningkat lagi gitu. Plus ini mulai ada beberapa teman dan saudara kalau beberapa waktu yang lalu mereka cari saya buat nanyain saham. Dari yang nggak pernah investasi saham sama sekali, tahu-tahu nanyain, beli saham tuh gimana sih? Kaget juga saya, ngapain tuh tahu-tahu nanya gitu. Iya, kenapa tuh, Ci? Tahu-tahu nanya gitu. Beli saham gimana? Terakhir ini mereka nanyanya bukan saham lagi gitu. Mungkin karena udah beli juga ya. Mereka nanyanya emas. Karena apa? Mereka mendengar ada satu, ini mungkin Daniel lebih update kali ya tentang redenominasi RUU itu loh. Oh iya, redenominasi mata uang. Gimana tuh? Iya, itu kan katanya ini masih berita yang terakhir kita dapetin itu akan apa sih namanya istilahnya baru dilirik lagi gitu, Ci. Jadi masih belum ada kepastian apakah akan dilanjutkan apa enggak gitu. Tapi apabila dilanjutin pun tahapnya ada 3 gitu. Jadi pertama dengan menghilangkan
ribuannya kan bakal dihilangin 3 nolnya gitu, dihilangin ribuannya, tapi model mata uangnya masih sama. Itu tahap kedua. Tahap ketiga itu nanti benar-benar nominal mata uangnya udah hilang ribuannya, sama gambar uangnya dan lain sebagainya juga udah berubah. Nah, tapi karena ini masih konteks, kita sama sekali belum tahu ke depannya akan seperti apa. Kayaknya pemerintah masih lebih fokus ini, Ci. Lebih fokus buat ngatasin perbankan sama diskon buat BPJS. Nah, tapi balik lagi, Ci, ini ke depannya kira-kira pergerakan sahamnya seperti apa kalau dipengaruhi dengan sentimen-sentimen seperti itu gitu. Apalagi redenominasi tadi Ci Ellen bilang itu juga sepertinya akan mempengaruhi harga emas, itu gimana ya, Ci ya? Bukan, itu bukan mempengaruhi harga emas sebenarnya. Mempengaruhi psikologi dari orang ini. Ya. Jadi mereka lebih, aduh, nanti kalau sampai ini terjadi redenominasi, nilai mata uangku gimana ya? Jadi lebih berpikir mengamankan nilai duitnya tuh ke situ gitu. Terus kemudian saya lihat-lihat ya harga emas masih terus naik. Kenapa sih masih terus naik? Karena memang emas ini dianggap sebagai satu safe haven, di mana kondisi global saat ini tuh sebenarnya ekonomi kan lagi susah ya, lagi struggling ya. Pasar saham ini berbeda, berlawanan dengan perekonomian. Kenapa? Karena pasar saham ini seperti yang Daniel bilang tadi. Jadi gerakannya itu didukung oleh kebijakan-kebijakan dari bank sentral dan juga dari pemerintah gitu. Tapi secara kondisi yang sebenarnya perekonomian dunia ini dalam kondisi yang sebenarnya lumayan struggling banget gitu. Jadi orang-orang juga melihat adanya trade war dan jadi semakin memanas. Mereka melihat emas ini sebagai satu sarana yang bagus untuk lindung nilai gitu. Tapi untuk pergerakan emiten-emitennya sendiri nanti ini ke depannya gimana, Ci? Akan mengikuti harga emas acuannya ya, Ci ya? Yang paling mirip dengan pergerakan harga emas itu MDKA. Gitu. Jadi MDKA ini menarik banget. Saham-saham yang lain kan ini baru struggling untuk pemulihan dari ini ya. Kemarin habis turun dalam, bulan Maret itu turun dalam, baru mau recovery, belum sampai pulih ke harga tertinggi ya. MDKA tuh udah lewat harga tertinggi. Gitu. Jadi udah lewati harga tertinggi. Siap. Gitu. Jadi dia mirip banget dengan pergerakan harga emas kalau MDKA-nya. Kemudian itu kebetulan dia masuk ke dalam portofolio kita juga yang trade super trader itu. Terus kemudian kalau Antam dan TINS, Antam sendiri buat saya menarik ya, lumayan menarik. Namun dia korelasinya dengan harga emas tuh kayak nggak terlalu related banget gitu, entah kenapa. Ya MDKA ini very very related banget, gerakannya mirip banget dengan gerakan si harga emas itu. Berarti lebih ngelihat ke MDKA aja ya. Kak Daniel ajarin dong jadi presenter biar bisa present YouTube channelku tentang tips-tips. Waduh. Waduh, itu nanti DM aja kali ya. Ini kita lagi hot membahas emiten emas-emasan. Boleh langsung sekarang nggak MDKA? Boleh sih. Time horizonnya agak lama tapi ya. Jadi harus sabar kalau super trader itu agak lama gitu. Oke. Besok tuh kita ada seminar online Diskon Vagansa yang ngebahas tentang saya besok mau balik back to basic nih. Daniel ikut ya besok ya. Jadi back to basic aku mau ngajarin cara buat trading plan besok ya. Jadi setelah beberapa kali 18 kali SODV aku tuh ngebahas tentang macam-macam, ada fundamental, technical, peserta yang baru-baru tuh mulai bingung. Ya pasti besok saya mulai back to basic lagi, akan ajarin tentang cara membuat trading plan ya, 3 trading masteries, 3 support trader masteries, dari method masteries, money management dan juga psikologi trading gitu. Terus aku juga bakalan bahas tentang konsentrasi dan diversifikasi yang tadi kita bahas itu. Jadi teman-teman yang mau bergabung hari ini Interactive Daniel, langsung aja ke ellendasari.com/sodb pakai komennya. Oke, ini loh, ini ada yang senang nih, sekedar saran tiap hari nge-live bareng anchor CNBC aja gitu. Boleh. Sebelumnya kan udah pernah sama Erwin tuh, sama Elmo. Ya, SODV tuh online Diskon Vagansa itu sebenarnya seminar online aku buat tiap Sabtu sejak masa pandemi ini gitu. Yang kalau nggak ke website bisa ke
DM juga Instagram, tapi ini udah Jumat malam, aku saranin sih ke website ya, takutnya besok tim aku nggak sempat ngerekap juga, teman-teman jadi nggak dapat seat gitu, seat kuota kan di Zoom dibagiin ribut seringkali ini. Daniel beneran boleh ikut, Ci? Boleh lah, Daniel dapat tahun juga boleh lah, jangan ini teman-teman ya. Oke. Daniel, bantu aku deh, teman-teman ini suka banget dapat hadiah giveaway. Jadi selain Daniel yang dapat hadiah, teman-teman juga mau dapat 15 hari Mtrade ya. Kita pilih 10 pemenang supaya dapat edukasi online melalui Mtrade. Setiap hari bisa tanya saham, bisa dapat referensi beli jual saham dan dapat arahan. Kasih pertanyaan yang paling mudah dijawab seperti biasa. Nanti saya akan baca pemenangnya, juga Daniel akan baca. Pemenangnya nanti harus DM saya, EMT15, nama email dan HP. EMT15, nama email HP. Kalau kamu nggak DM, saya nggak bisa kasih hadiahnya karena saya nggak catat nama kamu. Oke? Yuk, Daniel, kasih pertanyaan yang paling gampang dijawab. Yang paling gampang dijawab, baik. Ini tentang profil aku ya, Ci ya? Whatever, oke. Aduh, susah nih, Ci, susah. Tadi kan aku udah sempat cerita tuh, aku kerja di CNBC udah berapa lama gitu ya, Ci ya. Nah, itu aja yang jadi pertanyaan. Kurang lebih aku sudah berapa lama nih, kurang lebih aku sudah kerja berapa lama di CNBC. Udah, gitu aja. Yo, emang pertanyaannya, wah enak banget ya kalau nge-live sama host ya. Waduh, udah ada yang jawab tuh kayaknya tuh. Bacain dong pemenangnya. Ini udah ada satu nih yang jawab nih. Langsung dari Stefan Krisnawan. Stefan Krisnawan nih bener nih jawabnya, Ci. Satu, oke silakan. Yang kedua? Ada Adrian Kustiawan. Waduh, ini kayaknya Ci Ellen kenal ya. Cahyo Adiraja. Yang ketiga Cahyo Adiraja. Ini ngeprank. Oh iya. Oke. Ada Earl Wrights ya. Ibu Earl Wrights ya. Kemudian ada yang kelima ini ada Gunawan.tse. Yang keenam Eirin_Chrisley 22. Oke, aku yang ketujuh ya berarti ini, Ci ya. Yang ketujuh ini ada Vence Lapaso. Oh, ini kayaknya temen aku nih dari Makassar nih. Hai Vence. Yang ke-8 Pending 4. Oke, terus yang ke-9 ini ada Febrianti 25_ Pakpahan. Nah, yang terakhir Ci Ellen nih, Ci Ellen. Oke. Yang ke-10 adalah Ilham JK 45. Udah pas ya 10 berarti ya, Ci. Oke, congrats ya teman-teman semuanya. Ini closing statement dong. Gimana sih kamu bisa menjadi seorang anchor yang luar biasa, kemudian CNBC juga luar biasa. Tipsnya buat teman-teman semuanya bisa jadi investor dan trader yang luar biasa. Gimana nih? Nah, kalau dari aku bisa jadi anchor-nya itu, karena kan anchor itu kalau mau bawa acara butuh ketenangan dan lain sebagainya. Jadi aku tuh selalu mulai dari tenang dulu, kemudian pagi-pagi aku biasain berdoa dulu supaya tenang bawain acaranya nanti. Kemudian selanjutnya ya sisa latihan aja sebenarnya kayak gitu. Tapi yang paling penting itu adalah berdoa dulu gitu. Ingat Tuhan dulu. Nanti sisa berjalan aja gitu. Oke. Dan itu yang penting banget sebenarnya buat trader dan investor, sebelum beli saham kamu harus tenang dulu. Caranya salah satunya itu tadi ya. Jadi ini penting banget buat lobby trading. Terima kasih banyak Daniel ya buat waktunya. Terima kasih. Terima kasih buut semua audiens yang udah nonton, buat Bapak Ibu teman-teman semuanya. Saya makasih banyak. Ya. Saya Ellen dan Daniel Wiguna. Kita undur diri. Salam profit. Bye-bye. Bye.